Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama pembahasan tentang perceraian. Kali ini Al-Imam Al-Muallif Abu Syuja' rahimahullah taala mengatakan wa nisa'u darbain darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'ah. Beliau menyatakan istri itu ada dua model. Model pertama, istri-istri yang bila diceraikan, maka perceraian mereka bisa jadi perceraian yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi. Bisa jadi itu perceraian yang bertentangan dengan tuntunan Nabi, bertentangan dengan syariat. Alias itu perceraian yang terlarang. Perceraian yang dinyatakan sebagai perceraian yang sunnah artinya boleh untuk Anda lakukan dan suami tidak menanggung dosa. Bukan berarti sunnah di sini artinya Anda dianjurkan menceraikan, tidak. Karena Al-Muallif rahimahullah taala pada awal-awal pembahasan telah menjelaskan tentang hukum perceraian, bahwa hukum perceraian itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bahkan bisa jadi makruh dan haram. Yang dimaksud dengan redaksi sunnah di sini artinya perceraian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Bukan berarti latar belakangnya, motivasinya, kronologinya. Karena seperti diungkapkan tadi bahwa bila ditinjau dari kronologi dan motivasi serta tujuannya, maka perceraian bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Namun yang dimaksud sunnah pada penjelasan mu'alif di sini adalah tata cara menjatuhkan perceraian tersebut. Ditinjau dari waktunya, kadar perceraiannya, berapa kali dijatuhkan, dan kondisi suami serta istri ketika perceraian itu dijatuhkan. Menurut mu'allif, bila ditinjau dari kondisi istri atau waktu terjadinya perceraian, maka wanita itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Wanita-wanita atau istri-istri yang mereka dalam kondisi dibolehkan. Kalau Anda sebagai suami ingin menjatuhkan perceraian pada kondisi tersebut, maka perceraian yang Anda jatuhkan sesuai dengan ketentuan dan aturan syariat. Namun di sisi lain ada wanita, kelompok istri-istri yang bila mereka diceraikan pada waktu tersebut, pada kondisi tersebut, maka perceraian tersebut hukumnya haram. Itu bertentangan dengan ketentuan syariat dalam perceraian. Alias suami pasti menanggung dosa. Walaupun bisa jadi istri melakukan tindakan-tindakan yang memang mengharuskan suami untuk menjatuhkan perceraian. Istri selingkuh, istri tidak lagi taat kepada suami, istri dalam kondisi melakukan perbuatan dosa yang besar, yang memang tidak layak lagi untuk menjadi pendamping hidup, apalagi menjadi ibu dari anak-anak keturunan Anda. Maka dalam kondisi tersebut, Anda bisa jadi disunahkan menceraikan, bisa jadi diwajibkan menceraikan. Tetapi bukan berarti Anda boleh menceraikan kapan saja tanpa memperhatikan kondisi yang sedang berjalan, tanpa mempedulikan tentang kondisi istri yang hendak Anda ceraikan. Secara latar belakang motivasi menceraikan, bisa jadi Anda benar, dianjurkan bahkan untuk menceraikan demi menjaga maslahat yang lebih besar, agar nasab Anda tidak terkontaminasi dengan anak keturunan laki lain, karena memang wanita tersebut selingkuh, seperti yang terjadi pada istri salah satu sahabat yang suaminya datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadal amis. Ya Rasulullah, istriku ini tidak pernah menolak lelaki siapapun yang ingin menjamahnya. Maka Nabi mengatakan, talikha atau gharibha. Nabi mengatakan, ceraikan saja kalau memang seperti itu, berpisahlah darinya. Namun ternyata sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni akhafu an tatba'aha nafsi. Ya Rasulullah, aku terlanjur mencintainya. Aku khawatir justru kalau aku menceraikannya, justru aku yang akan selingkuh dengannya, terjatuh dalam perzinahan dengannya. Maka Nabi SAW, fa'amsikha. Kalau memang demikian, apa boleh buat? Pilihan yang paling ringan dalam kondisi ini ya pertahankan, namun tetap engkau harus berusaha menjaganya tentunya. Ini ada kondisi di mana memang dia dianjurkan untuk menceraikan, dikhawatirkan istrinya selingkuh dan kemudian nanti suami tidak tahu menau, istri hamil dari lelaki lain, akhirnya terjadi pencampuran nasab. Ini ditinjau dari hukum atau anjuran untuk menceraikan, dia dianjurkan. Tetapi bila istri dalam kondisi yang memang tidak tepat, pada waktu yang tidak, momentum yang tidak tepat,
waktu yang tidak tepat, maka bisa jadi perceraiannya haram. Misalnya istrinya sedang haid, maka tidak halal untuk diceraikan pada waktu tersebut. Walaupun secara kriteria istri tersebut dianjurkan untuk dicerai, tapi waktunya yang tidak tepat. Nah, mereka, wanita-wanita tersebut, bila tetap Anda jatuhkan perceraian pada mereka, maka perceraian Anda dikatakan sebagai perceraian yang bid'ah. Karena Anda menjatuhkannya tidak sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang diajarkan dalam syariat. Terutama misalnya berkaitan dengan waktunya, atau berkaitan dengan jumlah perceraian yang Anda jatuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dalam penjelasan, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.